Satu, dua, tiga. Halo Sanas, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Okta dan partner aku Bila. Di sini tempat dimana kita ngobrolin banyak hal-hal yang kadang susah untuk diucap, tapi penting banget buat dirasain melalui chat Saners yang udah Saners bagi ini lewat WhatsApp kita, yaitu WhatsApp Majalah Sunday. Hari ini kita bakalan bawa topik yang mungkin gak semua orang berani buat ceritain secara langsung, yaitu ketika rumah bukan lagi tempat pulang yang nyaman. Ya, kadang rumah tuh bukan sekedar bangunan ya, Okta. Bener. Tapi rasa sama sedihnya tuh gak semua orang punya rumah yang bikin kita tenang. Benar, padahal banyak dari kita nih ya mikirnya udah capek-capek keluar dari luar seharian, pulang tuh harusnya tenang, recharge energi, tapi justru sebaliknya, rumah malah jadi tempat yang penuh tekanan buat kita. Dan yang lebih berat lagi nih ya, Okta, kadang kita nggak punya pilihan selain bertahan di situ, karena ya itu satu-satunya tempat yang bisa kita buat tidur, tinggal, sama berteduh. Bener banget, kalau ngomongin buat idealnya nih ya, rumah itu tempat buat kita recharge energi kita, tempat buat tenang, buat cerita, buat jadi diri sendiri tanpa harus takut dihakimi. Tapi kenyataannya banyak banget yang justru merasa takut buat pulang, takut dimarahin, takut emosi dari orang rumah, takut disalahin, bahkan untuk hal yang kita nggak perbuat sama sekali. Benar, contohnya tuh kayak aku capek nih kerja seharian, sekolah seharian dari jam 6 sampai jam 3 atau sekedar keluar rumah seharian, pulang-pulang malah dimaki karena hal-hal sepele atau tiba-tiba malah jadi kena imbasnya gitu dari salah satu perdebatan di antara anggota keluarga kita. Dan itu tuh bukan cuma capek badan, tapi capek pikiran sama mental. Rasanya kayak, loh, ini tuh tempat untuk pulang atau ujian hidup sih? Benar. Kalau dari pengalaman pribadi aku nih ya, Okta, aku tuh sering nahan nangis sendirian di kamar. Gak bisa cerita, gak punya tempat buat curhat, bawaannya kayak sendirian banget. Iya bener banget tuh Bill. Dan kebiasaan memendam emosi kayak gitu tuh biasanya tuh bahaya banget. Kita jadi gampang overthinking, kita jadi nggak percaya sama orang lain atau susah percaya, atau bisa dibilang tuh trust issue sama orang lain. Bahkan kadang tuh kita bisa nyalahin ke diri kita sendiri gitu. Bener, bahkan dalam jangka panjang nih ya, bisa ngaruh ke kesehatan mental kayak anxiety, stres berat, atau bahkan depresi. Dan dari situasinya nih ya, atau ironis, kita tuh sering dibilang tuh kayak apa sih, kurang bersyukur banget, atau bisa cuma dibilang cuma drama, padahal itu tuh perasaan itu tuh valid, perasaan yang kita rasain tuh nyata gitu. Betul. Kadang banyak juga nih yang ngerasa gue pengen cerita deh, tapi cerita ke siapa gitu, emang ada yang peduli kalau gue cerita? Kadang kita tuh nggak punya teman deket, atau justru kita nggak percaya sama siapa-siapa karena kita udah terlanjur trust issue sama orang lain. Nah, aku pernah kayak gitu, Okta. Bahkan ya, nulis di notes HP atau diary buku aja rasanya udah mendingan, karena gak tahu kalau aku tuh harus ngomong ke siapa lagi. Dan selain nulis di notes HP sama diary, aku tuh biasanya ngeluapin emosional aku dengan cara nonton film kesukaan aku. Nah, Saners bisa coba terapin ya. Makanya nih Bill, support system itu tuh penting banget. Kadang kita tuh cuma butuh satu orang aja yang bisa dengerin kita tuh tanpa ngejudge, tanpa menghakimi, tanpa kita tuh takut dihakimi sama orang lain. Betul. Nggak harus yang selalu ngasih solusi kok Bill, kayak cukup jadi telinga yang bisa denger atau nerima cerita kita tanpa buru-buru nyuruh buat sabar, atau bilang kamu terlalu sensitif, kamu terlalu perasa gitu. Tapi gimana kalau kita nggak punya support system, atau kita belum ada support system? Kalian bisa jadi tempat pulang secara emosional, atau kalian bisa pelan-pelan nih kenali dulu emosional kalian.
apa yang sebenarnya kamu rasain, entah sedih, marah, kecewa. Jangan buru-buru nolak atau anggap lebay atas perasaan yang kalian rasain. Validasi perasaan itu. Bilang dulu nih ke diri sendiri, gak apa-apa kalau aku lagi gak baik-baik aja. Karena itu tuh langkah awal buat kita jadi sembuh dari dalam diri kita. Jadi, rumah dulu untuk diri sendiri sebelum nemu orang lain yang bisa jadi tempat pulang kita. Karena rumah itu tuh gak selalu berbentuk bangunan, Bill. Rumah itu bisa jadi seseorang yang datang ke hidup kita untuk bisa jadi support system kita. Oh, betul toh Kak Okta. Atau nih ya, kalau dari aku sendiri itu cari ruang aman. Entah itu komunitas online, konselor, bahkan dengerin podcast kayak gini juga kadang ngebantu buat ngerasa gue nggak sendirian lagi kok gitu. Benar. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang bisa kita lakuin nih, Bill. Karena walaupun kita nggak bisa kontrol lingkungan, kita bisa kontrol secara respon kita. Kayak cara kita ngerespon lingkungan-lingkungan itu. Nah, salah satunya itu nih ya Okta, journaling atau nulis unek-unek kayak aku tadi. Jujur, aku nerapin itu beberapa kali dan rasanya itu worth it banget. Kayak kita ngobrol sama diri kita sendiri. Ngelegain banget deh pokoknya. Benar, kalau aku sih nih ya, Sanars mungkin bisa coba juga nih contoh-contohnya kayak dari Bila atau dari aku. Kayak kalau dari aku sendiri, aku buat safe zone kecil atau ruang kecil buat diri aku sendiri, kayak di pojokan kamar, tempat duduk favorit aku, atau sekedar rutinitas kecil kayak nyeduh teh atau membuat sesuatu favorit kita, ya. Kopi. Contohnya bisa kopi, bisa susu, atau kita bisa buat makanan-makanan yang bikin kita tuh ngerasa lebih baik. Mood kita jadi tambah Benar. bagus. Dan sambil dengerin musik pastinya. Iya, Playlist aku yang mungkin bisa relate sama keadaan aku yang sekarang, atau musik-musik yang bisa naikin mood aku gitu loh, yang bikin aku jadi balik lagi ke kayak di awal. Kalau aku sih ya playlist musik itu yang mungkin buat aku bisa naikin mood aku ya bukan yang relate sama keadaan, tapi yang bikin mood aku tuh jadi naik lagi gitu. Kalau aku bedanya gitu sih Kak Okta. Oke, bener banget. Mungkin Sanars juga bisa coba terapin itu semua, cara-cara dari kita, atau kalau kalian punya hobi kalian bisa terapin dengan mencoba hobi-hobi kalian. Siapa Gitu. tahu dengan kalian mencoba hobi kalian yang mulai dari gampang-gampang dulu aja Saners, biar mood kalian itu bisa naik lagi, bagus lagi. Dan kalau kalian benar-benar butuh bantuan lebih nih, jangan ragu buat cari pertolongan profesional. Sekarang banyak loh layanan konseling yang bisa kalian akses secara online dan affordable tentunya. Contohnya nih, Saners bisa kunjungi website Majalah Sunday, dan di website Majalah Sunday itu ada logo WhatsApp. Nah, Saners bisa langsung konseling sama kita atau cuma sekedar curhat untuk didengerin sama kita. Bener banget. Oke. Pulang itu harusnya damai gak sih, Bill? Iya, betul Kak Okta. Tapi kalau rumah udah nggak bisa jadi tempat pulang secara emosional, ingat, kamu bisa bangun rumah kamu sendiri dalam bentuk hal lain. Karena rumah itu nggak selalu dalam bentuk bangunan, melainkan dalam bentuk seseorang yang hadir dalam hidup kita. Kayak yang tadi aku bilang. Jangan lupa poin itu ya Saners, karena rumah itu bukan bangunan aja. Kalian bisa temuin rumah itu di antara orang sekitar kalian. Bisa jadi orang terdekat kalian atau orang yang kalian percaya. Kayak gitu. Atau kalian bisa cari rumah kalian itu bukan langsung gini, itu bukan juga nggak apa-apa Saners. Ada yang virtual bisa jadi tempat buat rumah. Benar banget. Nah, selain teman virtual, ada
journaling, komunitas, hobi, semua itu bisa jadi tempat pulang Saners buat Saners yang lagi ngerasa capek banget sama kehidupan. Dan kalau kamu yang lagi dengerin ini sambil nahan nangis, lagi ngerasa capek, lagi ngerasa kayak butuh sesuatu atau ngerasa ini gue banget nih, percaya kalian tuh gak sendirian. Iya. Kalian masih ada banyak orang di sekitar kalian yang percaya kalau mereka tuh juga peduli sama kalian. Mereka masih punya rasa empati untuk kalian. Saners jangan sampai putus asa ya. Makasih banget buat Saners yang udah bertahan sejauh ini. Makasih juga untuk Udah dengerin podcast kali ini. Di episode kali ini Semoga ada rasa sedikit lega yang keluar dari rasa capek kalian, rasa sedih kalian, rasa kecewa kalian, semua emosional yang kalian rasain di hari ini bisa kalian bawa pulang secara baik. Oke. See you Saners, sampai jumpa di episode Bangku Remaja berikutnya. Jangan lupa, kamu layak untuk didengar dan dipeluk meski cuma lewat chat. See you.